Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk anak-anak ibu yang soleh-solehah bersama Ibu Jenab. Apa kabar Ananda semua? Semoga kalian semua tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran PAI melalui BDR ini. Kali ini kita akan belajar akidah tentang Asmaul Husna. Sebelum membahas materi tentang Asmaul Husna, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. 1. Membacakan Al-Quran Surat Al-Ikhlas berikut artinya. 2. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan jumlahnya. 3. Menjelaskan arti dan makna Al-Baqi. 4. Menjelaskan arti dan makna Al-Muqtadir. 5. Menjelaskan arti dan makna As-Somad. 6. Menjelaskan arti dan makna Al-Muqaddim. Ananda yang Ibu banggakan, sebelum membahas materi Asmaul Husna, yuk kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4, yang akan dibacakan oleh salah seorang teman kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman kita sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yuk kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna hendaklah dibaca saat berzikir, berdoa, bahkan dan dihafalkan. Ananda semua, kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. 1. As-Somad. 2. Al-Muqtadir. 3. Al-Muqaddim. 4. Al-Baqi. 1. As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta semua kebutuhan, permohonan, dan harapan semua makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2 tentang As-Somad. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Orang yang meyakini sifat As-Somad ini tidak akan mengeluhkan kesulitan hidupnya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menghormati seseorang karena kekayaannya, tidak memohon dan meminta dan berhadap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang Ibu banggakan,
Cara meneladani sifat as-somad yaitu dengan memiliki sifat sebagai berikut. 1. Selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. 2. Hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah. 3. Suka membantu orang lain yang membutuhkan. 4. Selalu rendah diri dan tidak sombong kepada orang lain. 5. Hidup bermanfaat di keluarga, sekolah, dan masyarakat. 2. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa, yang maha menentukan. Alam semesta beserta isinya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena memiliki akal dan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Dia mampu melemahkan yang kuat dan sebaliknya menguatkan yang lemah. Dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wa kana Allaha ala kulli syai'in muqtadiran. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Cara meneladani sifat Al-Muqtadir. 1. Tidak malu untuk bertanya ketika sedang belajar. 2. Selalu semangat dalam belajar. 3. Disiplin dalam memanfaatkan waktu. 4. Meningkatkan kualitas diri. 5. Merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. 3. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Artinya Allah lebih dulu ada daripada makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahulukan kepentingan makhluknya atas amalan ibadah untuk hambanya. Misalnya, mendahulukan toharoh sebelum sholat, mendahulukan azan sebelum sholat fardu, mendahulukan khutbah sebelum sholat Jumat, mendahulukan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, mendahulukan sholat Idul Adha sebelum memotong hewan kurban. Cara meneladani sifat Al-Muqaddim. 1. Lebih banyak berbuat daripada berangan-angan. 2. Menunjukkan kerja keras, semangat, pantang menyerah daripada berputus asa. 3. Menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang terbaik. 4. Menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharap menjadi juara. 5. Melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. 4. Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal dan abadi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajha rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Seluruh makhluk akan berakhir masanya bersama waktu yang ditentukan. Kullu man 'alaiha fanin. Artinya, semua yang ada di bumi ini akan binasa. Quran surat Ar-Rahman ayat 26.
Hal ini menandakan segala yang ada di dunia ini tidak kekal, akan mengalami kerusakan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selamanya. Nah, bagaimana manusia? Manusia juga tidak akan kekal. Cara meneladani sifat Al-Baqi. 1. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal lebih besar dari cinta kepada makhluknya. 2. Beribadah sebagai bekal untuk akhirat. 3. Mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. 4. Berhati-hati dalam mengamalkan sesuatu. 5. Bersikap amanah dalam kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan? Nah, kita tidak boleh kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli dengan beban kawannya. Bahkan kalau bertemu, selalu saling menyapa. Begitu juga kita harus hidup saling membantu dengan sesama, karena kita tidak bisa hidup sendiri tapi memerlukan bantuan orang lain. Minimal kalau kita bertemu dengan orang lain, ucapkanlah salam. Anak-anak pasti pernah melihat kursi, lemari, pintu, jendela di sekitar kita. Benda-benda tersebut dibuat oleh tukang kayu. Siapa yang lebih dulu ada? Apakah kursi, lemari, pintu, atau tukang kayu? Tentu saja yang lebih dulu ada adalah tukang kayu daripada benda-benda tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada tukang kayu. Ananda yang soleh-solehah, di akhir materi pembelajaran ini silahkan Ananda hafalkan 4 Asmaul Husna. As-Somad dan artinya, Al-Muqtadir dan artinya, Al-Muqaddim dan artinya, Al-Baqi dan artinya. Kemudian kerjakan LKPD tentang Asmaul Husna. Sekian materi tentang Asmaul Husna dari Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ibu sendiri. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.